silakan. Saya sapa dulu nih Pastor Cipto. Shalom Pastor Cipto, selamat datang. Pastor Cipto. Shalom, shalom Elia, Timothy, Ya, shalom. Ya, Salam shalom semua yang Pastor. dalam ruangan Elia ya, semua dipenuhi sukacita selalu, Ya. diberi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam perkenan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Elia. Amin. Ini Oke, tas Pastor. outdoor soalnya. Ya, silakan. Oke. Ya. Siap. Ya, silakan Maharani, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan? Malam Kak, shalom. Ya, shalom, silakan. Aku cuma ingin tahu pendapat kakak ya. Soalnya aku ada masuk ke room apologet TikTok gitu yang bilang kalau dia nggak percaya Trinitas. Dan katanya Trinitas itu nggak ada di Alkitab, jadi dia nggak percaya gitu. Gimana tanggapan kakak tentang itu? Terima kasih. Oke. Trinitas yang ada di Alkitab. Oke, lalu bagaimana tanggapan kita tentang itu? Oke, Pastor Cipto mau jawab, Pastor? Ya, shalom Kak Maharani, Tuhan Yesus Maharani. saya nggak mengerti ya. Jadi Trinitas sangat ada di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru ada, di Perjanjian Lama ada. Di mana? Catat dalilnya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang disebut juga sebagai koma Johanneum. Dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, Tritunggal. Begitu pula di dalam Perjanjian Lama. Ada orang yang mengolok-olok kekristenan, kalau ada paling cuma di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mana ada. Berarti dia tidak mengerti bahasa Ibrani. Sejak dari permulaan itu sudah ada tentang Tritunggal itu. Ada di halaman mana? Di halaman pertama dari buku Alkitab kita. Di buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama. Ada 5 yang pertama. Buku pertama Kejadian, pasal pertama, pasal 1. Ayat pertama, ayat 1. Kalimat pertama dan kata pertama. Kata pertama itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pada mulanya. Kalau komplitnya Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mendengar kata pada mulanya, kita tidak mengerti secara lebih dalam. Tetapi dalam bahasa Ibraninya, kata pada mulanya itu adalah Bereshit. Bereshit itu terdiri dari 6 huruf. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Taf. Di dalam Bet, Res, Alef itu menunjukkan tentang adanya Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Karena itu Bet, Res itu menjadi bar itu anak. Alef itu adalah Bapa, dan Res itu adalah Ruah. Karena itu di dalam Bet, Res, Alef itu sudah menunjukkan adanya Sang Tritunggal itu. Lebih lanjut di dalam kitab Kejadian ayat di bawahnya, Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3 juga mengatakan adanya Sang Firman dan adanya Roh Allah yang melayang-layang. Karena itu Tritunggal sangat ada di dalam Alkitab. Tidak ada satupun gereja di Indonesia yang tidak Tritunggal. PGI sebagai Aras, juga banyak Aras yang lain. Aras itu lebih tinggi daripada Sinode. Itu adalah semuanya pernyataan imannya adalah Tritunggal. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya dalam namaku saja, tapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Tritunggal Maha Kudus. Demikian Kak Maharani. Ya, gitu ya Kak Maharani. Jadi Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Untuk mengkomplitkan apa yang disampaikan oleh Pastor Cipto tadi, misalnya di Kejadian 1 ya. Di Kejadian 1 ayat 1, mana Alkitab saya? Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab sejak Perjanjian Lama. Tadi yang Pastor Cipto sampaikan. Karena gini, Tritunggal itu berbicara tentang bagaimanakah Allah kita itu. Seperti apakah Allah kita yang satu itu. Ya, memang kata Trinitas itu nggak ada. Ya, kamu tanya juga lah teman-teman Muslim, ada nggak kata tauhid dalam kitab suci mereka? Ada nggak dalam kitab suci mereka kata tauhid satu aja?
Nah, kalau mereka tanya kepada kita, apakah Trinitas itu ada dalam Alkitab? Kata Trinitas nominanya itu tidak ada, tapi realitanya itu ada. Ya, misalnya di Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian disebut sebagai Bapa, yakni Sang Bapa ya. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah. Ada Allah yang adalah Sang Bapa, ada roh Allah yang adalah rohnya Bapa. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya itu ya firman. Berarti Allah itu menjadikan terang menggunakan firman yang ada di dalam dia. Jadi Allah yang esa yaitu Sang Bapa, firmannya sendiri atau logosnya atau logikanya sendiri yaitu Yesus yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Itulah Trinitas. Jadi Allah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu melalui firman. Dan firman itulah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 3. Dan Sang Bapa ini menghidupi segala sesuatu menggunakan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Itulah Roh Kudus. Jadi Bapa yang adalah Allah. Dan firmannya Bapa yaitu Yesus. Dan rohnya Bapa yaitu Roh Kudus. Itu Trinitas. Ya. Jadi banyak orang-orang yang suka sembah batu dan juga yang suka dongeng nenek-nenek tua. Mereka selalu memfitnah orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Selalu fitnah orang Kristen itu pagan. Padahal tidak demikian. Trinitas itu nafasnya itu sudah ada di dalam Alkitab. Nomina Trinitas itu tidak ada, tetapi realita Trinitas itu ada. Bedakan. Ya, nominanya nggak ada, memang Trinitas itu nggak ada, tapi nafas realita Trinitas itu sudah ada di dalam apa? Dalam kitab suci. Tadi Pastor Cipto sudah bagi Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu semua Trinitas. Ya, jadi jangan mau terpedaya dengan hal-hal yang begitu. Oke? Gitu Maharani ya. Oke Kak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau kamu tanyakan?